itu belum kita lakukan, tetapi saya mempunyai hak suara. DPC PKB punya hak suara untuk mengusung. Nah, kita dengan momen Muhaimin maju menjadi calon presiden ini, otomatis kita juga punya hak mencalonkan Wan Soe, karena Wan Soe ini ya tadi saya bilang tadi sudah sangat berpengalaman, kemudian pengetahuan beliau tidak kita lakukan lagi, jadi wajar. Jadi saya rasa untuk pembicaraan khusus dengan beliau itu akan kita lakukan nanti. Dan pembicaraan tentunya mengerucut nanti kan. Bagaimana? Pokoknya sekarang jagoan kita Wan Soe. Ya. Jagoan kita untuk Pilwakot. 2024 Wan Soe. 2024 ya. Wan Soe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu Alamnya. Biar lebih lemak untuk pas masker. Biar suaranya boleh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu Alamnya. Masih bersama saya Christopher, dan sekarang kami sudah hadir di ruangan fraksi PKB bersama Pak Ketua PKB Bang Iswan Ruslan, Esos. Beliau sudah menyediakan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kondisi Kota Bengkulu hari ini. Agar obrolan kita lebih tertata, saya akan mencoba memaparkan profil singkat beliau biar penonton Radar Bengkulu Alamnya nanti tahu siapa beliau. Nama beliau adalah Iswandi Ruslan, Esos, kelahiran Bengkulu 3 April tahun 1970. Ya, betul. SD sampai kuliah beliau ada di Bengkulu terus, jadi benar-benar paham Kota Bengkulu. Beliau ini sempat juga jadi aktivis, menduduki ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kota Bengkulu itu tahun 2012 sampai 2017. Lalu beliau menjadi Ketua Ikatan Masyarakat Melayu Kota Bengkulu sampai dengan sekarang ya. Nah, lalu beliau ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Bengkulu sejak 2016 sampai dengan sekarang ya. Dalam proses politiknya, beliau ini juga mencalonkan diri dan duduk sebagai anggota DPR Kota Bengkulu fraksi PKB untuk periode pertama dan meraih suara terbanyak waktu itu. Untuk periode pertama, betul. Untuk periode pertama. Lalu dalam perjalanannya beliau mencalonkan diri lagi dan terpilih kembali. Cuman beliau tidak mengejar suara terbanyak lagi, kata beliau tadi. Beliau ini bagaimana caranya, yang penting bisa duduk dan mengabdi untuk masyarakat Kota Bengkulu. Nah, sejarah politiknya beliau ini menduduki berawal dari wakil sekretaris, wakil ketua 8, ya, dia wakil ketua 1, terus jadi ketua DPC PKB. Ya. Beliau ini berawal dari wakil ketua DPC ke-8 ya, Pak? Ya. Wakil ketua 8 DPC PKB Kota Bengkulu, terus berproses dan wakil ketua 1, dan terakhir beliau menjadi ketua DPC PKB Kota Bengkulu sampai dengan sekarang. Nah, beliau ini dapil beliau adalah selebar Kampung Melayu. Nah, di DPR Kota Bengkulu beliau ini pernah menduduki jabatan sebagai wakil sekretaris Komisi 1, lalu wakil sekretaris Komisi 2, wakil ketua Komisi 2 pada periode pertama. Dan pada periode kedua beliau ini tidak lagi menjabat jabatan di DPR. Tidak lagi menjadi jabatan DPR, tapi beliau tetap berkontribusi untuk membangun daerah dengan menjadi anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Kota Bengkulu. Itu sahabat perkenalan singkat kita dengan Pak Ketua DPC PKB Bang Iswandi Ruslan. Nah, sekarang supaya kita lebih enak, kita sapa yang bersangkutan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah ya.
Assalamualaikum Bang Iswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya fresh sekali hari ini. Fresh sekali, cukup baik. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat. Yang penting sehat, cabut prokes, makan banyak, Terus imun. imun. Jaga imun, makan banyak, dan banyak-banyak olahraga, berjemur. Banyak olahraga. Ya. Nah, sekarang kita akan coba gali-gali keterangan dari Bang Iswandi Ruslan terkait dengan informasi dari pusat, dari PKB nasional, Ya, ya. betul. Sekarang kan kami melihat di beberapa titik di Kota Bengkulu itu ada baliho-baliho besar, Bang, Ya, betul. yang soal Gus Ami, Ya, betul. presiden. Hmm. Nah, sebelum itu ada tulisannya Harla, ya. Ya, PKB. Harla PKB. Ya. P23 ya. Ya. Dalam momen itu apa saja, Bang, yang diinginkan oleh Pak Gus Ami? Gus Ami ini apa sebenarnya, Bang? Ami, Bang. Ami itu Abdul Muhaimin Iskandar. Abdul, bukan Ahmad ya, Bang, ya? Bukan Ahmad, Abdul Muhaimin Iskandar. Jadi begini ya, Hmm. kita cerita sedikit. Iya, silakan. Apapun keinginan daripada ketum kami, Gus Ami ini mencalonkan diri menjadi presiden 2024. Otomatis kami gerbong itu mau tak mau harus mempersiapkan diri. Ya. Dan itu telah kami lakukan dari beberapa bulan yang lalu. Pertama kami merapatkan barisan internal terlebih dahulu. Iya. Terus DPC PKB, PAC, ranting-ranting. Kemudian baru kami menginjak ke anak-anak ranting supaya apa yang kita inginkan, apa yang diciptakan oleh pusat ini betul-betul tercapai. Di samping itu kami melaksanakan beberapa kegiatan seperti di Harla PKB kemarin, mungkin Adinda tahu, menyimak itu kan. Iya. Kemudian mengadakan khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran. Ya, diwajibkan satu kali, khataman, satu PAC, satu anggota DPR. Itu kami lakukan. Di samping kami mengundang beberapa tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Itu semua dilakukan untuk mendoakan bangsa Indonesia ini supaya terlepas dari COVID-19 dan kesehatan ketum kami Bapak Muhaimin Iskandar. Begitu, Bang. Ya. Salah satunya kita bebas dari COVID. Dan Ya. Pak Ketum Sehat selalu sampai ke tujuan dia, gitu. untuk jadi presiden. Untuk menjadi presiden. Selain kita merapatkan barisan, apa lagi, Bang, yang kita lakukan, Bang? Ya, kita kegiatan sosial banyak sekali ya kita lakukan, apalagi di era pandemi. Dari awal kita melakukan kegiatan seperti membagikan sembako pada masyarakat, pada masyarakat yang betul-betul terdampak daripada pandemi ini. Kemudian membagikan masker pada masyarakat yang betul-betul terdampak pandemi ini. Segala upaya daya kita lakukan untuk ikut berperan dalam hal Indonesia lagi dilanda pandemi yang menimpa Indonesia sekarang ini. Di samping itu kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan masyarakat umum bahwasanya ini partai PKB loh. Partai PKB ada bukan dalam arti kata kita hadir mau ada niat. Yeah. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita hadir mau ada niat, ini yang jadi persoalan. Memang kami hadir dari hati, dari bawah, kemudian baru kita sampaikan niat kita. Nah, itu yang kami lakukan selama ini, dan ini insya Allah akan berkesinambungan. Seperti kami diwajibkan memotong korban. Yeah. Itu kami lakukan di setiap daerah, setiap anggota DPR se-Indonesia itu melakukan itu. Ya. Jadi PKB hadir untuk masyarakat. PKB hadir untuk masyarakat. Bukan hanya soal masalah politik dan segala macam. Bukan, kita hadir betul-betul dari hati. Dari hati. Dari hati. Kemudian bagaimana kita membagikan sembako, membagikan masker, membagikan hal-hal yang kita anggap perlu kepada masyarakat. Yeah. Kita selalu hadir. Kemarin seperti kemarin kami membagikan sembako kepada nelayan yang hilang di laut. Kami membagikan langsung sembako. Anggota-anggota DPR dari PKB, dari Kota Bengkulu hadir, nimbrung, diikuti oleh pengurus PAC dan pengurus DPC. Itu menunjukkan, membuktikan bahwasanya PKB ini hadir di setiap masyarakat membutuhkan. Di setiap masyarakat. Iya. Nah, khusus di DPR Kota Bengkulu ada berapa anggota DPR? Alhamdulillah untuk tahun 2019 ya. Ini kami fraksi penuh. Fraksi penuh. Ya, satu fraksi penuh terdiri dari anggota DPR saya sendiri, kemudian ada Ibu Pinaredi, kemudian ada Jaya Marta. Dan itu pencapaian yang menurut saya sungguh
sangat baik lah. Baik. Insya Allah ke depan kita akan terus maju, akan bertambah terus anggota DPR kita di proyek masyarakat kita. Dalam perkembangannya, kalau PKB ini kan khususnya di Kota Bengkulu dia cukup baik, Ya. menanjak terus Ya. menanjak terus. Untuk mencapai kuota maksimal agar kita dapat misalnya menduduki untuk pimpinan, apa yang akan kita lakukan? Kami sudah melakukan ya beberapa masuk instruksi partai maupun yang ada didirikan sendiri. Beberapa calon yang kami anggap kuat nanti untuk di DPR itu mereka sudah ingin bergabung dengan PKB, bahkan ada sudah bergabung. Tapi sekarang kan kendalanya DPC PKB kota ini masih menunggu muscat pemilihan ketua yang baru. Nah, kita menunggu ketua yang baru ini. Tetapi ada beberapa orang sudah mendaftarkan diri kepada saya, bahwasanya mereka siap bergabung dengan PKB dan mempunyai secara ekonomi sangat mendukung. Ini kan dulu di PKB ini kan bukan hanya faktor ekonomi, kadang-kadang surat tantangan juga kita sama-sama tahu kan ya. Nah, jadi mereka siap bergabung, siap membesarkan PKB, dan itu sudah masuk catatan saya. Insya Allah kalau saya dipilih kembali, PKB ini akan bertambah besar. Kemudian itu kami dari partai PKB ini beranjak dikit ya, ke Pilwakot. Kita tahu sebentar lagi sekarang sudah mulai hangat-hangatnya Pilwakot kita. Ya. Kami berprinsip tetap mendukung calon kami sendiri. Calon dari internal sendiri. Yang di sini kita lihat sendiri calon kita internal kita yang paling siap adalah Pak Sumi Pales. Karena beliau 2 periode di kota, 1 periode provinsi. Sudah sangat mumpuni bagi kami untuk memimpin kota Bengkulu ini. Akan maju ke depan. Ya. Karena mungkin sama-sama tahu saya sendiri asli Bengkulu, asli orang Bengkulu, sekolahnya semua di Bengkulu. Jadi seluruh sepak terjang Bengkulu ini udah tahu. Berarti kita mencalonkan dari kader internal. Ya, kader internal sendiri. Wansoi itu. Itu sudah dapat restu dari atas. Itu pasti di atas merestui. Ya. Selagi calonnya kader sendiri ini pasti di atas merestui. Itu pasti kita pastikan. Nah, tidak mungkin partai tidak mau membesarkan partainya dengan adanya figurnya sendiri, partai otomatis mendukung. Tidak mungkin menolak itu. Tidak mungkin menolak. Berarti sudah dikunci berarti Pak ya? Sudah dikunci. Wansoi. Ya, Wansoi. Maju di Kota Bengkulu. Ya. Calon wali kota. Calon wali kota. Ya. Itu sudah dikunci. Kita nomor 1 wali kota. Harga mati. Tapi dalam prosesnya politik kita kan Pak, nanti pertama itu kan ada pileg dulu kan Pak. Ya, betul. Dalam bulan Februari. Lalu setelah itu di bulan November kalau ada pil ada. Ya. Itu apakah Wansoi juga akan ini Pak? Akan maju di daerah ini atau? Kita lihat dulu nanti. Kita bicara nanti lebih lagi kepada Wansoi ini kan secara pribadi saya, kemudian secara kelembagaan mendukung beliau. Nanti kita bicarakan sama beliau. Mana kesiapan beliau? Nah, itu apakah ingin menjadi anggota DPR atau ingin menjadi wali kota, itu kesiapan beliau. Yang penting sekarang PKB satu suara, kita bisa melakukan Wansoi. Benar itu? Benar. Biasanya kalau orang jadi ketua partai ingin maju juga Bang? Tidak dengan saya. Itu kita akan mempersiapkan diri Wansoi karena beliau menurut saya cukup wajar. Sudah 2 periode kota, 1 periode provinsi, gitu kan. Dan pengalaman beliau lebih mantap di partai ini. Kalau nggak salah beliau tahun 99 bergabung, saya tahun 2004. Otomatis seniornya senior beliau. Berarti senior. Ya. Tidak nyesal apa? Nyuruh Wansoi. Tidak ada nyesal dalam arti kata dalam politik ya. Kita tidak ada kalau menyesal. Kita justru bangga mengorbitkan calon kita sendiri. Oh gitu. Ya. Kalau kita cinta dengan partai ini, tidak ada kita menyesal.
apapun itu udah keputusan kita mencalonkan kader kita sendiri. Berarti kita punya kebanggaan Ya. kader yang Ya. mumpuni gitu. Ya. Oke. Berarti sahabat Radar Bengkulu itu sahabat Radar Bengkulu. Kalau berbicara soal calon wali kota 2024 nanti, PKB sudah satu suara nih ke Wansui. Ya. Cuman Pak Ketua tadi masih melihat hasil dari Pileg 2024 nanti. Apakah memang bisa Wansui maju di kontestasi pilkada Kota Bengkulu gitu. Nah, sudah berapa kali ketemu dengan Wansui Bang bahas soal itu? Kalau pembahasan secara intens dengan beliau itu belum kita lakukan, tetapi saya mempunyai hak suara. Ya. DPCP kami punya hak suara untuk mengusung. Nah, kita dengan momen Muhaimin maju menjadi calon presiden ini, otomatis kita juga punya hak mencalonkan Wansui. Iya, iya. Wansui karena Wansui ini ya tadi saya bilang tadi sudah sangat berpengalaman, kemudian pengetahuan beliau tidak kita lakukan lagi, jadi wajar. Jadi saya rasa untuk pembicaraan khusus dengan beliau itu akan kita lakukan nanti. Dan kita tentunya mengerucut nanti kan. Bagaimana? Pokoknya sekarang jagoan kita Wansui. Wansui. Ya. Jagoan kita Ya. untuk Pilwakot. 2024 Wansui. 2024 ya. Wansui. Wansui. Itu Wansui. Jadi harus semangat Wansui. Lebih banyak lagi turun ke pasar, belanja di pasar Wansui. Karena melihat foto-foto di Facebook Wansui itu kan banyak ya. Ya. Belanja di pasar. Sekali lagi saya tanya Bang, benar apa? Benar. Harga mati. Harga mati Bang? Iya. Harga mati. Karena saya belum begitu percaya Bang begitu. Karena nanti Abang menyesal mencalonkan Wansui karena biasanya kalau ketua partai beliau lah yang maju. Ini gini ya, kita dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah itu kita harus menimbang, harus mengingat. Jadi kalau saya cukup pertimbangan, cukup mengingat, ini kita sadar dari faktor ekonomi, dari faktor pengetahuan, dari faktor dan lain sebagainya. Itu sangat mendukung. Untuk apa kita paksakan diri kita? Tidak mungkin kita paksakan diri kita dengan hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Menurut saya begitu. Jadi kalau kita mendukung Wansui, otomatis kader kita dan sangat mumpuni. Iya. Memang sudah sangat mumpuni. Ya. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, sangat kuat. Itu sama Radar Bengkulu, tidak bisa diganggu gugat lagi sama Radar Bengkulu. Lalu Bang, untuk mewujudkan itu Bang, apa yang kita lakukan selain kita melakukan aksi-aksi sosial tadi? Untuk mewujudkan yang mana, yang antara Pilpres dan ini ya, dengan Wansui tadi. ya, Wansui ya. Kita terus melakukan koordinasi, mencari celah dan membuat satu program dari kita DPR Kota ini bisa berbuat langsung kepada masyarakat dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sementara kita terus turun kepada masyarakat untuk membutuhkan. Makanya kami sesuai dengan instruksi daripada pusat untuk Pak Muhaimin Iskandar membuat isoman. Jadi istilahnya kantor PKB itu bisa dijadikan untuk warga isolasi mandiri sekarang. Setiap kantor PKB di seluruh Indonesia. Nah itu membuatkan ada bacaan tuh, ada poster tuh di kantor PKB. Nah, lokasi isoman. Kalau ada warga masyarakat Kota Bengkulu dimanapun berada yang membutuhkan tempat isolasi mandiri, kantor PKB siap. Jadi kita siap. Cuma nanti obat-obatannya tetap dari dokter. Kita mempersiapkan fasilitas dan kantor kita siap. Kita sudah mempersiapkan kamar yang di depan untuk isolasi mandiri. Kalau mungkin batas 2 orang, 3 orang itu bisa di DPCP kami. Bisa di situ. Ya. Gitu. Berarti kita siapkan konsumsinya juga Bang? Apa? Kita siapkan konsumsinya. Insya Allah kita siap. DPCP kami siap dan DPCP kami itu selalu ada tim yang menunggu di DPCP KB. Kalau kantor kita, kalau kita buat tempat isoman sementara orang menunggu tidak ada kan nggak bisa juga gitu kan, sama dengan bohong. Jadi kita memang ada tugaskan tim yang menunggu di situ kan.
Nah, sejauh ini Bang, kader PKB, partai PKB sendiri di Kota Bengkulu itu ada berapa banyak yang terdata? Kalau kader PKB ini sebenarnya cukup banyak ya yang terdata itu, mulai dari DPC, PAC sampai ke ranting. Jadi untuk pengurus partai PKB, kalau untuk pengurus DPC PKB itu sekitar 50-an. Jangan-jangan lebih 50. Lalu lupa itu sekitar 60-an ada itu pengurus DPC PKB. Nah, untuk pengurus DPC kota saja, untuk pengurus PAC atau masing-masing kecamatan itu sekitar hampir 200-an. Tambah lagi pengurusan ranting. Ranting ada beberapa ranting yang sudah kita bentuk sekitar 50%. Alhamdulillah itu menyupport semua. Dengan agenda kita sudah kita sampaikan keinginan Pak Muhaimin untuk menjadi presiden gitu kan. Beliau sangat optimis. Insya Allah kita tidak memilih kader yang asal-asalan. Dan kita pilih betul-betul kader yang militan nanti berjuang untuk partai PKB ini. Menarik tadi Bang, ada yang bilang soal murcak. Ya. Kira kapan itu? Nah saya belum tahu ya, ini apa namanya tuh wewenang pusat DPP. Jadi kapanpun instruksi pusat akan melaksanakan puncak ini, ya otomatis kita selaku kader ya itu harus siap. Karena puncak ini menyangkut masalah jabatan, masalah ketua partai. Jadi segala sesuatu itu melalui pertimbangan yang matang. Kalau sudah matang, pertimbangan pusat, otomatis secara tapi dalam tahun ini? Dalam tahun ini. Berarti pengurusan kamu udah mau berakhir ya? Sudah berakhir. April tanggal 20. April kemarin tanggal 20. Cuma sampai sekarang belum muncak. Masih diperpanjang sampai ke muncak nanti. Sampai muncak? Ya. Kalau misalnya banyak kader yang mau jadi ketua gimana? Ya, selaku kader partai, ya selaku kader partai ini bicara partai, kader partai kita harus siap ditaruhkan di mana saja. Dari ketua, wakil ketua, anggota biasa kita harus siap. Yang namanya cinta dengan partai itu hidup mati. Ya, di mana saja tidak harus kita protes gitu. Ada hal-hal yang menarik menjadi ketua ini. Ya. Ya, sebenarnya suka dukanya itu banyak ya, terutama di kemarin di 2019 kita memasang nomor urut. Nah itu yang satu kerjaan yang cukup berat ya. Kita berdasarkan kajian ini berapa lama menjadi kader ya, kemudian yang bukan menjadi kader kita susun sebaik maksimal mungkin. Enggak. Tapi menurut kawan-kawan itu masih kurang gitu. Masih ada yang protes. Masih banyak yang protes. Bahkan yang sangat kita sayangkan kita sudah masukkan di KPU, mereka mengundurkan diri cuma gara-gara nomor. Nah ini yang menjadi persoalan kita, Waktu kemarin bahkan kita sampai ada yang sampai menangis kan gitu kan. Kan atau nomor sekian apa tidak nomor sekian, kalau tidak nomor satu itu kalau nak sebentar ayah lagi wawancara ya. Masalah nomor urut itu masalahnya kemarin itu ribut sekali, sangat sensitif sekali masalah itu. Kasih nomor 2, kita kasih nomor 3 masih protes, kita kasih nomor bawah masih protes, nggak ada yang cocok. Betul-betul sangat memusingkan kepala juga kemarin. Menguras energi. Nah ya sempat menguras energi. Mempertimbangkan kawan-kawan ini, bagaimana kita merekrut beliau supaya mereka tetap di PKB, tapi masih ada di hari waktu sudah daftarkan KPU mereka mengundurkan diri. Ada berapa orang? Ada satu orang itu perempuan. Tapi alhamdulillah tuh kita dapat ganti. Langsung ada ganti. Ya. Nanti tidak mengurangi kuota. Tidak mengurangi kuota kita. Alhamdulillah itu menjadi pengalaman yang cukup
menarik bagi kita. Insya Allah untuk 2024 tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Nanti ada abang akan membuat strategi ya Ya, untuk menurun misalnya. ya, Kira-kira apa strateginya? itu rahasia. Oh, dirahasiakan. Itu sahabat ada buku, jadi masih dirahasiakan soal nomor urut nanti kalau di 2000. Yang jelas pengalaman yang cukup menarik soal nomor urut. Mungkin bisa jadi apa namanya itu referensi bagi ketua-ketua yang lain mungkin di seluruh Indonesia, ya. Bukan di seluruh Indonesia dan negara lain terkait dengan pembahasan soal nomor urut yang akan diserahkan ke KPU. Terus Bang, yang terakhir ini Bang, Bang kan sebagai dewan yang sudah 2 periode, apa saja yang sudah kita lakukan? DPR ini lembaga politik ya. Ya. Terus kita ada perda, ada anggaran, perda legislasi, kemudian ada di badan musyawarah. Memang DPR ini hanya bisa menganggarkan, tapi tidak bisa mengeksekusi. Mengeksekusi di lapangan itu adalah pemerintah Kota Bengkulu. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Bengkulu, berarti mendapat restu dari DPRD Kota Bengkulu. Itu seperti jalan mulut, otomatis peran DPRD Kota ada. Iya. Pembangunan balai kota, peran DPRD Kota ada. Pembangunan rumah sakit ada, peran DPRD besar. Karena kita menganggarkan dana tersebut. Ya. Kalau memang hal-hal yang sudah kita lakukan langsung terjun kepada masyarakat, ya seperti kita reses, kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan apa aspirasi mereka yang boleh disampaikan, sehingga kita sampaikan kepada tim anggaran DPRD Kota Bengkulu. Waktu kita reses itu, Ya, punya aspirasi. ya. Banyak. Sekarang ada anggaran, ada program baru yang kita coba-coba memperhatikan khusus nelayan dulu lah untuk di TPI Global karena Nelayan. ya udah kita anggarkan dan kita perhatikan insya Allah dalam waktu dekat ini yang akan dapat bantuan untuk BBM, untuk PIK, untuk payung gitu. Macam-macam bantuan dari nelayan. Yang keperluan nelayan. Ya. Berarti memang abang sebagai ketua nelayan juga ya, Bang? Ya. Memiliki aspirasi dari nelayan. Ya. Selain itu apa lagi, Bang? Kita sebenarnya banyak ya yang sudah kita lakukan untuk masyarakat Kota Bengkulu. Tapi itu tadi pihak mengeksekusi itu adalah pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah bagus, pemerintah itu tidak lepas dari peran DPR. Ya itu kunci pertama seperti jalan mulus, rumah sakit tadi saya ulang lagi ya. Kemudian apa namanya itu masjid di Anggun itu adalah terlepas dari DPRD Kota Bengkulu karena pelanggaran kita tetap melaksanakan. Contoh dalam seperti terakhir kemarin ada pinjaman BCB gitu kan, itu ada peran pemerintah Kota Bengkulu, ada peran pemerintah Kota Bengkulu diiringi dengan DPR. DPR. Ya walaupun kita berurutan sama dia, tapi kan jelas itu caranya kan jalan. Masyarakat menikmati daripada utang tersebut. Karena kita tanpa utang dengan apa kita bangun keadaan sekarang. Iya kan? Walaupun utang itu utang, tapi kalau bangun jalan gitu, jalan lurus masyarakat merasakan dampaknya wajar lah kita berutang. Iya. Kalau utang tetap harus bayar. Iya, tetap harus dibayar. Sekarang kan kita nggak bisa bayar. Apanya? Sekarang itu kan kita minta penundaan dulu. Penundaan kopi gitu. Iya. Karena ada kondisi COVID, jadi kita minta penundaan. Berarti kita benar-benar dukung kita penundaan. Ya betul. Demi itu kesejahteraan masyarakat. Apalagi untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat kita dukung. Oke, Bang. Yang terakhir ya. Sekarang kan lagi ada diskusi yang menarik dilakukan soal SE wali kota ini, Pak, yang terkait dengan PPKM. Nah, sekarang kan masyarakat ada yang banyak yang menjerit, Bang, soal PPKM ini, Bang. Masyarakat katakanlah UMKM itu nggak bisa berjualan, pedagang kecil nggak bisa berjualan, segala macam itu. Itu bagaimana? Begini ya, sudah dilakukan wali kota itu otomatis kena rasa cintanya dengan masyarakat. Rasa cinta ke masyarakat. Intinya wali kota itu tidak mau masyarakat Kota Bengkulu terpapar virus corona ini. Makanya beliau buat surat edaran itu. Kalau beliau tidak cinta kepada masyarakat Kota Beliau tidak beliau buat SE itu.
Jadi untuk menghindari masyarakat dari dari COVID ini, kemudian otomatis secara tidak langsung dampaknya terhadap perekonomian betul. Se-Indonesia itu mengalami seperti itu. Makanya kita bagaimana bisa-bisa kita menjalani pola hidup kita gitu, agar ekonomi kita tidak terhimpit. Tetapi sekarang kan sudah ada aturan baru, maka sudah mulai boleh buka walaupun 20 menit itu kan sudah bisa dinikmati oleh pedagang-pedagang yang selama ini. Berarti harus cepat-cepat makan ya, Bang? Iya, harus cepat-cepat. Kalau masih panas itu cepat-cepat. Ditiup-tiup. Oke Bang, sepertinya kita sudah sampai ke dampak akhir. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement apa terkait SE Wali Kota, PPKM misalnya, terus untuk Pak Gus Ami, terus untuk Wansui. Untuk Gus Ami, kami terus berjuang. Insya Allah Gus Ami menang. Insya Allah. Dan PKB akan berjaya di masa yang akan datang. Ya. Untuk Wansui terus maju, pantang mundur, semangat. Ingat kita di pasar dulu, ya, semangat merubuk, semangat mendorong. Dan saya pesanko kita kini berdua bisa duduk di DPR. Makanya kami sama-sama duduk di pasar. Ya. Untuk PKM ini, ya masyarakat harus mengikuti prokes, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian sabar. Ya, jangan lupa olahraga, makan yang banyak, terus menjaga imun. Menjaga imun. Ya. Imun tubuh atau Imun tubuh. imunah. Ya. Oke, sahabat Radar Bengkulu, itulah tadi podcast kita bersama Bang Iswan Ruslan, Ketua DPC PKB Kota Bengkulu. Yang jelas PKB Kota Bengkulu sudah punya calon untuk calon wali kota Bengkulu, yaitu Wansui. Ya. Lalu untuk Pak Gus Ami, beliau mendukung penuh Pak Gus Ami untuk jadi presiden, dan tadi sudah didoakan oleh beliau agar tetap istiqomah dalam jalurnya. Lalu untuk masyarakat Bengkulu, himbauan dari Bang Iswan Ruslan tadi untuk tetap selalu menjalankan prokes soal terganggunya ekonomi. Bukan hanya kita yang terdampak, ya, seluruh Indonesia terdampak. Jadi kita sama-sama menjalankan prokes dan menjaga jarak, tetap meningkatkan imun, perbanyak olahraga. Oke, demikianlah sahabat Radar Bengkulu. Bila banyak kata-kata kami yang kurang berkenan atau menyinggung sahabat Radar Bengkulu, kami berdua di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun, karena kami manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Dan kepada masyarakat Kota Bengkulu, selamat menjalani prokes. Semoga kita terbebas dari COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu punya tagline. Jadi setelah sudah kita bilang Radar Bengkulu alamnya. 1, 2, 3. Radar Bengkulu alamnya.